Pernah kepikiran nggak, kenapa ya ada perusahaan yang suksesnya meroket, tapi ada juga yang tiba-tiba hilang begitu aja? Jawabannya hampir selalu ada di satu kata, strategi. Ini nih kayak kekuatan gaib yang nentuin siapa pemenang dan siapa yang kalah. Oke, dalam 5 menit ke depan, kita bakal bongkar buku panduan ini buat ngerti gimana caranya bikin keputusan-keputusan yang bikin kita menang. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling bikin pusing semua bos besar. Gimana ceritanya perusahaan raksasa yang kelihatannya nggak mungkin tumbang, kok bisa tiba-tiba goyah, bahkan hancur lebur? Nah, jawabannya hampir selalu ada di satu hal yang sama, strategi mereka. Coba kita lihat contoh klasiknya, Xerox. Kebayang nggak sih, saking dominannya perusahaan ini, nama mereka sampai jadi kata kerja. Orang nggak bilang fotokopi, tapi di Xerox. Dengan 95% pangsa pasar, mereka kelihatannya nggak terkalahkan kan? Tapi, mereka sama sekali nggak sadar kalau Canon datang dengan strategi yang siap menghancurkan kerajaan mereka. Pelan-pelan tapi pasti. Terus salahnya Xerox di mana? Nah, ini dia. Mereka itu terjebak sama kesuksesan mereka sendiri. Semua cara kerja mereka, tim sales langsung, servis yang rumit, fokus ke klien korporat gede, semuanya kan berhasil banget tuh. Saking berhasilnya, itu malah bikin mereka jadi buta. Mereka nggak lihat kalau dunia di luar sana udah berubah, dan ada pasar baru yang gede banget yang mereka cuekin. Kisah Xerox ini ngasih kita pelajaran penting banget. Ini bukan cuma soal punya produk yang bagus loh, tapi soal punya strategi yang pas. Jadi, sebenarnya strategi itu apa sih? Coba deh lupain dulu dokumen strategi yang tebelnya ratusan halaman dan bikin pusing. Intinya, strategi itu cuma jawaban yang jelas buat 3 pertanyaan simpel ini. Pertama, siapa pelanggan kita? Kedua, apa yang kita tawarkan ke mereka? Dan ketiga, gimana cara kita menyampaikannya? Nah, jawaban dari 3 pertanyaan ini, itulah yang bakal nentuin nasib sebuah perusahaan. Biar lebih kebayang seberapa dahsyatnya kerangka siapa apa bagaimana ini, kita lihat langsung aja ceritanya Nespresso. Ini contoh sempurna gimana sebuah perubahan strategi bisa menghidupkan kembali bisnis yang udah diambang kematian. Mungkin sekarang susah dipercaya ya, tapi Nespresso itu awalnya gagal total. Strategi pertama mereka itu menyasar kantor dan restoran dengan mesin kopi sistem. Kedengarannya kan logis ya, tapi ternyata nggak berhasil sama sekali. Mereka bahkan udah hampir nutup seluruh operasinya loh. Terus mereka putar balik, mereka ubah semuanya cuma dengan 3 keputusan penting. Pertama, siapa? Targetnya diganti dari kantor jadi ke individu di rumah. Kedua, apa? Mereka sadar bisnis mereka itu bukan jualan mesin, tapi jualan kopi. Jadi mereka berhenti jualan sistem dan mulai jualan pengalaman kopi premium lewat kapsul. Dan yang ketiga, bagaimana? Mereka pangkas perantara dan jual langsung ke konsumen lewat Nespresso Club yang eksklusif. Ini ngebangun hubungan langsung dan loyalitas yang kuat banget. Dan hasilnya? Wow, dari bisnis yang mau bangkrut jadi fenomena global. Mereka berhasil ngebangun semacam klub dengan jutaan penggemar setia. Mereka ini bukan cuma beli kopi, tapi juga beli identitas. Nah, itulah kekuatan dari 3 keputusan strategis yang tepat. Tentu aja gak semua ahli strategi mikirnya sama. Ada yang tipenya administrator klasik yang fokus banget sama proses internal. Terus ada perencana desain yang analitis, selalu nanya posisi kita di mana, mau kemana, dan gimana caranya. Dan ada juga transformator visioner yang memimpin pakai visi masa depan yang kuat. Nah, strategi yang paling jitu itu seringnya ngegabungin ketiga pendekatan ini. Tapi, apapun pendekatannya, ada satu prinsip yang jadi benang merah semua strategi hebat. Fokus, fokus, dan fokus. Menciptakan nilai buat pelanggan. Ini benar-benar jantungnya setiap bisnis yang sukses. Kutipan dari Cisco ini benar-benar pas banget. Pertanyaan paling penting yang harus ditanyain sebuah bisnis itu bukan gimana cara dapat duit lebih banyak, tapi gimana cara kita bikin pelanggan kita lebih sukses. Karena logikanya simpel, kalau mereka sukses, kita juga pasti ikut sukses. Dan ngomong-ngomong soal nilai, itu nggak melulu soal duit loh. Kadang-kadang, strategi yang paling kuat itu justru didorong sama tujuan yang lebih mulia. Sebuah misi buat bikin perubahan di dunia. Contohnya Grameen Bank. Muhammad Yunus ngeliat masalah yang kayaknya mustahil banget dipecahin. Kemiskinan ekstrim. Strateginya simple tapi radikal banget. Kasih pinjaman super kecil atau microloan ke orang-orang paling miskin, terutama perempuan, yang sama sekali nggak dilirik sama bank konvensional. Tujuannya bukan buat cari untung gede, tapi buat mutus rantai kemiskinan. Dan strategi yang didorong oleh tujuan mulia ini berhasil mengubah hidup jutaan orang. Oke, ini dia pertanyaan pamungkas buat semua ahli strategi. Kamu bisa aja punya produk terbaik, tujuan paling mulia, tapi gimana caranya bikin rencana buat masa depan yang nggak bisa kita tebak sama sekali? Jawabannya ada di cara kita mengubah pola pikir.
Bukan lagi mencoba meramal masa depan, tapi mempersiapkan diri untuk berbagai kemungkinan masa depan. Dan ternyata ada loh alat yang ampuh banget buat ngelakuin ini. Di awal tahun 70-an, semua pemain di industri minyak santai-santai aja. Mereka mikir, masa depan ya bakal sama kayak kemarin. Semua, kecuali satu tim kecil di Royal Dutch Shell. Mereka ngelakuin sesuatu yang beda, yang bikin mereka bisa melihat krisis minyak besar datang jauh sebelum orang lain sadar. Alat yang mereka pakai itu namanya perencanaan skenario. Nah, poin pentingnya di sini, ini bukan soal ngeramal satu masa depan yang pasti terjadi, tapi soal ngebayangin beberapa kemungkinan masa depan yang masuk akal, terus kita nanya ke diri sendiri, oke, kalau skenario A yang terjadi, kita harus ngapain? Kalau skenario B, gimana? Gimana cara mereka melakukannya? Pertama, mereka identifikasi siapa pemain utamanya. Ternyata bukan para insinyur, tapi pemerintah negara-negara OPEC. Kedua, mereka cari tahu apa yang udah pasti. Permintaan minyak global pasti bakal terus naik. Ketiga, mereka isolasi apa ketidakpastian terbesarnya, dan itu adalah pasokan minyak. Dan yang paling krusial, keempat, mereka bikin skenario di mana negara-negara OPEC ini bersatu buat motong pasokan. Pada waktu itu, ide ini dianggap gila. Dan bener aja, pas krisis minyak tahun 1973 meledak, semua pesaing Shell panik. Tapi Shell, mereka udah siap. Karena mereka udah mikirin hal yang gak terpikirkan sama orang lain, mereka bisa bergerak cepat dan langsung melesat dari perusahaan minyak terbesar ke-7 jadi nomor 2. Nah, inilah kekuatan berpikir strategis. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bisa Anda tanyakan pada organisasi Anda. Apakah Anda melihat ketidakpastian itu sebagai ancaman yang harus dihindari? Atau, seperti Shell, Anda melihatnya sebagai sebuah peluang? Karena di dunia yang terus berubah ini, kemampuan untuk siap menghadapi masa depan yang tak terduga, mungkin itulah strategi yang paling penting dari semuanya.